Pertanyaan saya, saudara saksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, masih perlu nggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu nggak kita bahas tentang Sirekap? Ya, masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Refli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Jadi, tapi saya bertanya jangan aja, dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Oke, jadi jangan persoalkan kehadirannya lagi. Oke. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, maka kelemahan dari Sirekap nggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih. Jadi kita jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau nggak usah datang saja ke sini. Sama yang silakan. Majelis, yang mulia. majelis Cukup. Maksud saya, Cukup Pak Bambang. pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan. Sudah saya sampaikan tadi. Silakan. Hotman. Dan tolong majelis hakim diperingatkan itu saudara Hotman yang bilang ngeyel. Ya, tolong diperingatkan. Ya, sudah Pak Refli, Mas Refli, sudah ya. Jadi mohon pengertian bersama. Di forum ini kita sopan dengan menggunakan bahasa yang baik sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat Indonesia. Ya, mohon kita bisa saling menghormati. Contohnya sekarang ini, saya mempersilahkan Pak Todung tidak menggunakan istilah Mas karena beliau adalah dubes tadinya. Silakan Pak Todung. Jadi saya nggak berani mempersilahkan Mas Todung, saya nggak berani. Hormat saya kepada Bapak Arief Hidayat karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum. Sebentar Pak Hotma. Tadi pada waktu mengirim tabik saya lihat cincinnya bagus-bagus itu. Berdasarkan hari ini 100% dimenangkan oleh kami. 12-0 untuk lawan. Kenapa? Jam terbang tinggi dari tim loyalnya 02 ini. Itu bedanya orang jam terbangnya tinggi tapi mendaratnya yang lainnya darat. Hasil keputusan final suara tersebut cacat karena katanya berasal dari Sirekap yang curang. Jadi kalau ada sebuah sistem yang angkanya diperbaiki sampai 400.000 kali, tiba-tiba developernya mengatakan seolah-olah everything is okay, itu kan nggak masuk akal. Makanya kami katakan Sirekap ini alat bantu, alat memandu, yaitu memandu kecurangan. Pengacara Hotman Paris kembali membuat ramai sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang digelar di Mahkamah Konstitusi atau MK di Jakarta pada Rabu 3 April 2024. Gara-gara Hotman, Hakim MK Saldi Israh marah, Bambang Wijoyanto jengkel, dan Yusril Iza Mahendra tertawa. Keriuhan di ruang sidang bermula ketika Hotman sebagai anggota tim kuasa hukum pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengajukan pertanyaan. Pertanyaan itu ditujukan kepada saksi dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU bernama Yudhistira Dwi Wardana Asnar. Pria ini adalah ahli IT jebolan Institut Teknologi Bandung atau ITB yang mengembangkan sistem rekapitulasi suara pemilu atau Sirekap. Hotman mengatakan, keputusan KPU terkait hasil pemilihan presiden 2024 tidak didasarkan oleh penghitungan di Sirekap. Dia juga bilang keputusan KPU yang menyatakan Prabowo Gibran keluar sebagai pemenang didasarkan atas penghitungan suara manual dan berjenjang. Masih perlu nggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Refli dan Pak Bambang yang selalu ngeyel soal Sirekap ini, kata Hotman. Bukannya mendapat jawaban dari Yudhistira, Hotman malah dapat omelan dari Saldi Isra. Saldi menegaskan, dirinya sudah menjelaskan bahwa pembahasan soal Sirekap diperlukan oleh mahkamah. Sebab, kata dia, masalah Sirekap ini menjadi dalil yang diajukan kubu Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo selaku pemohon. Jangan dianggap kehadiran orang tidak penting. Kami menganggap penting.
Jangan persoalkan kehadirannya lagi. Pertanyaannya apa sekarang? Kata Saldi. Pertanyaannya, apakah saksi setuju? Karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari serekap. Maka kelemahan dari serekap nggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih, kata Hotman. Saldi mengingatkan Hotman sekali lagi. Jadi kita jangan menganggap ini tidak penting. Itu keliru juga. Kalau menganggap tidak penting, tidak usah datang saja ke sini, katanya. Selesai Saldi bicara, Bambang Wijoyanto meminta giliran. Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ini merasa tudingan Hotman yang menyebut dirinya ngeyel tidak pantas diucapkan di ruang sidang. Majelis, maksud saya pernyataan ngeyel itu juga tak pantas diucapkan, katanya. Saldi memotong, tadi saya sudah sampaikan. Hotman, kata Bambang jengkel. Saldi Isra tersenyum mendengar Bambang. Sejawat Hotman seperti Yusril Iza Mahendra dan Otto Hasibuan ikut tertawa menyaksikan episode perdebatan ini. Sementara itu, anggota tim hukum Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Refli Harun, meminta Majelis Hakim Konstitusi untuk memperingatkan Hotman Paris Hutapea yang menjadi anggota tim pembela Prabowo Gibran. Refli bahkan menyebut Hotman dengan panggilan Hotman. Hal ini diungkapkan Refli dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum untuk pemilihan presiden atau PHPU Pilpres yang digelar di Mahkamah Konstitusi atau MK, Jakarta pada hari ini. Tolong Majelis Hakim, diperingatkan itu saudara Hotman yang bilang ngeyel-ngeyel, kata Refli pada Rabu 3 April 2024 di Jakarta. Refli mengucapkan hal tersebut sembari menunjuk Hotman dengan tangan kanannya. Hakim MK Arief Hidayat lalu menenangkan Refli Harun. Sudah ya, jadi mohon pengertian bersama. Di forum ini kita sopan dengan menggunakan bahasa yang baik sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat Indonesia, ucap Arief. Adapun pernyataan itu berawal dari Hotman yang menyahuti ngeyel ketika Refli sedang berbicara. Sautan Hotman bahkan terdengar hingga balkon tempat wartawan memantau sidang. Mulanya, Refli menanggapi keterangan yang disampaikan oleh ahli yang diajukan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Andre Putra Hermawan. Refli menuturkan, ada surat dari KPU untuk menunda rekapitulasi manual berjenjang di Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK. Dan pada waktu itu, konon katanya alasannya karena diserekap dalam perbaikan, ujar Refli. Dia lantas mempertanyakan penundaan ini. Jika serekap tidak berhubungan dengan perolehan suara, kata dia, mengapa rekapitulasinya ditunda? Apalagi Refli menyebut, pada waktu itu muncul spekulasi bahwa rekapitulasi ditunda untuk memperbaiki angkanya. Sebab menurut dalil kubu Anies Muhaimin, serekap adalah alat bantu kecurangan. Jadi dia memandu angka-angka. Kemudian jenjangnya di sini akan mengikuti. Ini yang terjadi, makanya angkanya sama terus 58%, ucap Refli.